Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk anak-anak Ustadzah kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2, dan 11 IPS 3. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ya, sampai hari ini kita bisa diberikan oleh Allah SWT kesehatan walafiat. Semoga yang dalam keadaan tidak sehat segera sehat kembali, dan tentunya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk terus belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu, karena Allah telah menyajikan di dalam ayatnya, yaitu Allah akan meninggikan derajat bagi hambanya yang berilmu. Jadi tetap semangat belajar untuk mencari ilmu. Ini kali ini Ustadzah akan menjelaskan mengenai kemarin kita sudah membahas tentang pengertian globalisasi. Apa itu globalisasi? Terus perkembangan globalisasi sejarahnya ya, dari abad 13, abad 16 hingga abad 20 ini. Terus bagaimana kelompok-kelompok masyarakat dalam merespon globalisasi. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan, didengarkan baik-baik ya. Tidak lama tapi memang harus didengarkan dengan baik-baik. Masalah-masalah yang timbul akibat pengaruh globalisasi. Ya, jadi globalisasi kemarin tuh apa? Globalisasi itu apa? Ya. Proses perubahan mendunia tanpa mengenal batas wilayah. Example seperti ini, kita bisa berinteraksi melalui handphone atau gadget dengan seluruh yang ada di bagai penjuru dunia ini, bahkan melewati batas-batas wilayah negara Indonesia. Globalisasi. Apa saja sih permasalahan sosial yang timbul akibat globalisasi di tingkat lokal ya, masih tingkat lokal ini, tingkat wilayah kita, Indonesia utamanya. Ada di bidang lingkungan. Ini kita bisa lihat ya, tuh kebakaran hutan. Ini kebakaran hutan yang terkadang sengaja dibakar ya, sengaja dibakar untuk keperluan kepentingan pembangunan industri misalkan, atau perkebunan yang menghasilkan industri nantinya untuk impor ke luar negeri ya. Jadi memang lahannya digunakan untuk kepentingan tertentu, terutama investor-investor dari luar negeri. Keberadaan perusahaan asing berpotensi menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia terutama, sehingga menimbulkan permasalahan seperti banjir, longsor, dan pencemaran lingkungan. Ya, ini contohnya globalisasi berdampak seperti ini. Sebenarnya kita no problem kita memanfaatkan alam kita, tapi harus sesuai dengan standarnya, tidak berlebihan, dan kita juga harus mampu meremajakan ekosistem kita yang sudah kita habiskan ya, misalkan menanam bibit tumbuhan kembali ya kan, atau dan lain sebagainya. Jadi supaya keseimbangan ekosistem, kalau kita belajar dulu IPA ya, keseimbangan ekosistem kita ini terjaga ya kan, supaya bumi juga tidak marah terhadap perlakuan kita terhadap bumi. Jadi kita juga memakai, kita juga harus menanam kembali untuk regenerasi selanjutnya. Kemudian juga ada permasalahan lokal di bidang budaya. Kita lihat ini ya, bagi siapa yang suka K-pop, ayo, siapa ini yang biasa suka K-pop? Sudah nggak tahu nih ya nama-namanya ini apa. Yang jelas K-pop ini, Korea pop ini sudah menjamur di budaya kita, dan keberadaan budaya tradisional akan menjadi terancam karena terkikis oleh budaya populer ya. Budaya populer yang terus terbarui ini. Dulu zamannya ini, sekarang muncul zamannya ini, nanti zamannya ini gitu. Dan budaya tradisional akan terkikis dengan sendirinya kalau kita tidak melestarikannya.
ya. Perlu untuk melestarikan dan mensosialisasikan kepada regenerasi selanjutnya. Kemudian karena globalisasi apalagi sih Ustazah? Ada permasalahan lokal juga di bidang ekonomi. Contohnya ini kita lihat ya. Ini kita lihat itu ada di minimarket. Misalkan minimarket, banyak promo, banyak diskon spesial untuk kue dan sirup. Ya kan? Banyak konsumen lebih tertarik berbelanja di pasar modern daripada pasar tradisional, sehingga menimbulkan permasalahan bagi pelaku ekonomi, khususnya pedagang di pasar tradisional. Jadi toko-toko kelontong, dulu sebelum ada konsepnya minimarket, sebelum ada konsep globalisasi, ya, budaya-budaya luar itu kan kebanyakan minimarket ya. Ditirulah di Indonesia. Jadi Indonesia meniru adanya minimarket, like Transmart, like Giant, like Carrefour, etc. Like Indomaret ya, sebenarnya itu juga minimarket ya. Dulu sebelum kehadiran ini, sebelum adanya budaya globalisasi yang masuk ya, kita dulu menerapkan toko-toko warung, toko-toko kelontong gitu kan, yang ada di rumah-rumah dekat-dekat rumah kita. Sometimes kita akan membeli jika kita membutuhkan suatu kebutuhan itu, dan itu termasuk membantu perekonomian UMKM atau usaha mikro ya, usaha mikro kecil gitu. Kita membantu pemasukan tetangga kita, masyarakat dengan membeli dagangan kelontong itu. Namun ya kenyataannya orang sekarang pada zaman sekarang lebih suka masuk minimarket karena satu, barangnya lebih banyak tersedia, terus banyak diskon, terus tempatnya lebih enak untuk buat belanja karena juga ada AC-nya sometimes ya kan. Terus bisa pilih-pilih, bisa lihat-lihat harga. Kalau di toko kelontong kan kita hanya sistemnya adalah barter ya, kayak zaman dulu itu kita membeli uang udah, hanya sebatas barter antara penjual dan pembeli seperti di pasar. Namun kalau sekarang kan kita pakai kasir, ada teknologi ya kan. Nah gitu, itu sometimes sebenarnya globalisasi. Kita dampaknya itu ada keuntungan, sometimes ada juga beberapa dampaknya kerugian, terutama untuk masyarakat kecil ya dampaknya. Tuh juga ada permasalahan lokal di bidang politik. Kita bisa lihat tuh kan, ini masyarakat lokal yang sedang ngopi, sedang teh, kemudian di daerahnya dibangun oleh hotel, ya kan. Sebenarnya permasalahan di bidang politik itu berbau dengan pengambilan kebijakan oleh pejabat ya, yang memiliki wewenang dalam memutuskan suatu kebijakan. Mereka cenderung membuat kebijakan yang timpang pembangunannya. Terjadi ketimpangan sosial karena hak-hak masyarakat lokal tidak terpenuhi. Bagaimana tuh maksudnya Ustazah? Ya dibangun, ya kan, hotel ini pasti ada investornya dong, dan rata-rata investornya adalah gabungan investor asing ya, investor asing. Tak hanya hotel, industri yang nanti ada pencemaran lingkungannya, limbahnya atau sumber daya alam di daerah kawasan masyarakat itu dikeruk, diambil, seperti pertambangan minyak dan lain sebagainya. Kemudian yang akhirnya berdampak pada masyarakat itu sendirinya, berisiko terhadap pemukiman masyarakat. Apa sih Ustazah contohnya berisiko itu? Ya kalian tahu ya, kita di Sidoarjo punya kawasan sekarang yang disebut Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo itu dulunya juga banyak kan di situ pemukiman masyarakat. Namun juga jauh dari pemukiman masyarakat juga dilakukan pengeboran terhadap minyak bumi, ya kan, untuk kepentingan industri. Dan itu terlalu berlebihan dalam
impor itu tadi ya, mungkin karena berlebihan dan alatnya ada ketidaksesuaian teknis secara SOP, tidak dipungkiri akhirnya terdapat resiko yang seperti itu. Itu salah satu menunjukkan bahwasanya kita terlalu mengeksploitasi kekayaan isi perut bumi, ya kan. Akhirnya masyarakat yang berdampak, ya kan, masyarakat lingkungan sekitar yang terdampak, akhirnya lumpur lapinnya semakin keluar, semakin ke atas, akhirnya pemukiman itu tenggelam, ya. Dan sampai sekarang pun juga belum merata dalam penggantian rugi itu. Masyarakat yang akhirnya dirugikan, ya kan, adanya faktor industrialisasi globalisasi ini. Tak hanya industrialisasi, hotel pun juga bisa mengganggu kepentingan masyarakat seharusnya, ya. Rata-rata juga di sisi lain membuka lapangan pekerjaan, but ya di sisi lain juga menggerus nilai-nilai budaya-budaya tradisional. Jadi kan mungkin ada pariwisata, tapi budaya-budaya tradisional yang nilai-nilai sosial yang memang menjaga kerukunan, kedamaian itu akhirnya menjadi lama-lama terkikis karena adanya modernitas. Modernitas itu perlu, tapi kita tidak perlu menyampingkan nilai-nilai sosial yang ada di wilayah kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan nilai-nilai budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya negara Indonesia, terutama kita sebagai penganut agama Islam. Kemudian juga ada nih permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi, tapi tingkatnya global. Jadi kan tingkatnya lokal, kan tingkat global. Nih, online store. Kalau zaman sekarang kita ketagihan belanja, bukan ketagihan belanja di mall, tapi ketagihan belanjanya di Shopee. Ya, online. Di online shop maksud saya, di online shop apapun itu, ya. E-commerce-nya apapun itu. Yang jelas kita ketagihan belanja, ya kan, karena banyak promo murah, terutama kita bisa belanja barang-barang impor, ya kan, barang-barang dari luar negeri. Kita bisa dengan mudah mendapatkan itu hanya dengan klik, ya kan, barang udah sampai di rumah seminggu kemudian tanpa kita harus ke luar negeri gitu ya. Globalisasi mempermudah masyarakat memperoleh barang-barang kebutuhan yang diinginkan, termasuk barang dari luar negeri. Akibatnya masyarakat cenderung memenuhi keinginan daripada kebutuhan pokok, ya kan? Kebutuhan pokok kita apa, tapi kita pengennya apa gitu. Itu yang merubah kita. Sebenarnya kita bilang itu gini, kalau Ustazah sebagai orang sosial ya, tuntutan kebutuhan itu banyak. Hello, kebutuhan kita tuh sebenarnya simple. But manusia itu yang meribetkan dirinya sendiri dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Yang ada kebutuhan ini sekarang ada. Menurut saya kebutuhan masyarakat itu simple. Itu yang membuat masyarakat kadang-kadang itu manusia ya, kurang bersyukur, ya kan, selalu ada aja ingin yang dimaui gitu kan. Gak apa-apa kita bekerja keras, kita banyak keinginan, kita banyak cita-cita, tinggi cita-cita, tapi kita jangan lupa bersyukur ya. Apa yang sudah kita dapat, kita harus selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur itu hati kita lebih damai, ya kan. Insya Allah kalau kita banyak rezeki kita juga akan barokah gitu, nggak habis untuk kita sendiri gitu. Kita juga bisa sharing rezeki, berbagi untuk orang yang membutuhkan gitu kan. Kalau misalkan kita hanya memenuhi kebutuhan kita sendiri, gak ada habisnya, karena kita tuh dituntut untuk kebutuhan ini. Sometimes itu sebenarnya bukan kebutuhan, tapi adalah hanya gaya hidup ya, keinginan kita aja. Akibatnya masyarakat cenderung memenuhi keinginan daripada kebutuhan pokok. Fenomena tersebut disebut konsumerisme ya. Konsumerisme menyebabkan masyarakat memiliki gaya hidup boros dan tidak dapat menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Ada diskon, beli. Kemarin udah beli, sekarang beli lagi. Ya kan? Selanjutnya juga ada, ini Ustazah itu ya, tentang budaya populer.
budaya populer. Oke, budaya populer. Example, Ustazah mengambil dari aplikasi ini ya, aplikasi TT ini. Jadi sekarang lagi booming ya, apa namanya, yang dulunya kita tidak ada budaya itu sebelumnya. Budaya yang kita bermain musik, kemudian kita sambil ngedance lah istilahnya ya, ngedance sambil musik, atau kita apa ya, menirukan gaya orang lain dengan musik dan lain sebagainya. Itu sebelumnya tidak marak budaya itu. Sekarang karena pandemi ini, mungkin karena sekalian olahraga dan menghibur diri, akhirnya marak ya. Bahkan sebelum pandemi aplikasi ini sempat dihapus karena tidak sesuai dengan norma nilai sosial yang ada di Indonesia. Sempat dihapus oleh Kementerian Kominfo karena dirasa tidak ada manfaatnya aplikasi ini gitu ya, karena malah membuat remaja-remaja itu semakin tidak melakukan hal-hal yang di luar norma, misalkan kayak terlalu dance terlalu vulgar dan lain sebagainya ya kan. Itu pada saat dulu yang awal-awal aplikasi ini muncul di Indonesia. Kita sebut dengan budaya populer. Populer itu ya viral, istilahnya kalau zaman sekarang itu adalah viral. Budaya viral. Sekarang viralnya apa sih gitu ya? Sekarang viralnya apa? Ya ini gitu. Budaya populer, pop culture. Kini cenderung merujuk pada selera pasar yang komersil, yang menguntungkan. Komersil itu menguntungkan dan tercipta karena adanya produksi massal, industrialisasi. Jadi dibalik apapun yang viral, kita sebagai seorang sosial, kita harus bisa berpikir apa sih, ada apa dibalik viralnya sesuatu. Baik itu politik, ekonomi, kita harus jeli dan kritis gitu ya. Oh sekarang viralnya ini, oh populernya ini, apa sih kepentingannya? Di balik itu semua ada kepentingan apa? Kepentingan bisnis, kepentingan politik ya, dan lain sebagainya. Ciri-ciri budaya populer antara lain mudah diadaptasi dan diterima masyarakat ya. Adanya tren dan tingkat kesukaan publik yang tinggi, mengandung unsur profit atau memiliki nilai keuntungan, tingkat pemahaman yang mudah diingat dan mudah dimengerti, serta bersifat momentum atau tidak bertahan lama. Saya rasa aplikasi ini juga nantinya tidak akan, maksudnya itu tidak akan sepanjang umur hidup kita ada, dan budaya seperti ini sekarang lagi menirukan kayak orang lain sambil ada musik, itu menurut saya tidak akan bertahan lama ya. Kalau aplikasi cepat naiknya, cepat viralnya, rata-rata cepat juga untuk masyarakat tuh bosen, biasanya seperti itu. Beda dengan budaya tradisional. Kalau budaya tradisional itu memang nilai-nilai yang leluhur sosialisasikan, itu biasanya masih ada ya di sejarah kita, masih di apa ya, memiliki nilai seni gitu, nilai makna dari setiap tarian-tarian tuh memiliki nilai seni, nilai makna sendiri yang itu bisa di-sharekan gitu ya. Dan itu biasanya awet, meskipun tidak viral tapi awet, lebih bertahan lama. Penerimaan kebudayaan luar mendorong perubahan gaya hidup masyarakat. Ya gaya hidupnya sekarang seperti ini, ya kan, apalagi di masa pandemi. Nah, saya lihat budaya populer tidak hanya K-pop, sebatas K-pop atau apa, atau Asian Pop atau American Pop, European Pop. Ya, sometimes juga aplikasi ini sekarang menjadi budaya populer. Neokolonialisme, ya. Neokolonialisme adalah dulu kolonial, zaman penjajahan. Sekarang neo, ada neonya. Apa itu perbedaan kolonial dan neokolonialisme? Neokolonialisme berasal dari kata kolonial atau kolonie atau colonie yang berarti tanah pemukiman atau jajahan, dan neo yang artinya baru. Jadi neokolonialisme berarti kolonialisme gaya baru. Dia penjajahan gaya baru. Dulu kita dijajah secara fisik, sekarang kita dijajah tak hanya fisik. Sometimes ada nilai baru, misalkan kita dijajah budaya kita,
ya kan, seperti halnya ya kita dimasuki budaya-budaya dari luar sehingga kita meninggalkan budaya kita sendiri. Kemudian kita dijajah dengan pemikiran-pemikiran barat yang tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran jiwa patriotisme kita, ya kan, jiwa nasionalisme kita. Itu termasuk jajahan sebenarnya. Tapi kita tidak sadar sometimes kalau kita tidak berpikir kritis. Globalisasi mendorong negara-negara maju melakukan intervensi, pengaruh dalam berbagai kebijakan di negara berkembang. Akibatnya muncul permasalahan yang menyebabkan suatu negara tidak memiliki kedaulatan, tidak memiliki kemandirian untuk menetapkan kebijakan bagi negaranya sendiri. Beberapa keterlibatan negara maju tersebut meliputi investasi asing, penanaman modal, peminjaman modal atau utang luar negeri, penguasaan sumber daya alam, dan pengenalan budaya asing kepada negara kita. Contohnya jutaan orang mengungsi akibat neokolonialisme barat. Kolonialisme bukanlah cerita kelam dari masa lalu. Itu tidak hilang, tetapi berubah menjadi neokolonialisme. Hanya mengubah bentuk-bentuk ekspansi, mengubah bentuk-bentuk penjajahan saja. Ya kan? Karena ada globalisasi, yaitu tadi kayak misalkan ada Shopee, maksudnya online shop. Kadang-kadang jualan kita ya, itu tidak laku. Orang-orang cenderung melihat harga itu, dilihat Shopee itu harga termurah mana. Rata-rata kalau harga termurah pasti nanti jatuhnya impor, ya kan, kita beli dari negara sebelah. Padahal di negara sendiri itu juga banyak loh ya yang kualitasnya sama, but harganya itu tidak semurah. Karena apa? Karena UMKM di Indonesia dia tidak memiliki mesin yang besar yang bisa memproduksi dengan jumlah banyak, sehingga jatuh harga jualnya itu tidak semurah dengan negara sebelah yang memiliki mesin besar, pabrik besar, dan mereka sekali memproduksi itu ribuan jutaan produk, dan jatuhnya nanti harganya menjadi murah. Karena apa? Semakin perusahaan itu bisa memproduksi barang banyak, semakin ongkos produksinya tuh murah dan harga jualnya murah. Berbeda dengan perusahaan kecil yang notabene itu ongkos produksinya juga lebih memakan waktu dan ongkos banyak, dan akhirnya harga jualnya pun juga lebih tidak murah ya. Saya rasa itu yang membuat kita suka belanja impor ya daripada produk sendiri ya kan, padahal kualitasnya hampir sama gitu. Tapi kenapa kita suka belanja impor, ya kan, barang-barang made in China gitu kan. Kita selalu tidak sadar, coba kita barang-barang kita made in China. Pernahkah kita belanja lebih banyak made in Indonesia? Saya rasa kalau kalian sadar, seharusnya ya kita belanja dengan made in Indonesia ya, not made in negara sebelah. Tuh neokolonialisme. Kalau kita mau memberdayakan UMKM, pelaku-pelaku ekonomi Indonesia, seharusnya seperti itu. Karena ada jargon ya, cintai produk-produk Indonesia. Kemudian juga ada kerusakan lingkungan. Ini contohnya, ini adalah mencairnya kutub es ya. Kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pemanasan global sehingga mendorong krisis iklim. Contohnya adanya industrialisasi, ya kan. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata bumi dan rusaknya atmosfer. Meningkatnya suhu permukaan bumi menyebabkan perubahan iklim secara ekstrim di bumi. Perubahan iklim di bumi menyebabkan bongkahan es di Inuit Icefjord, Greenland Inggris mencair. Dampak utama mencairnya es di kutub adalah kenaikan permukaan air laut di dunia. Jadi kenaikan air laut itu akan naik, kemudian mengakibatkan erosi pantai dan gelombang badai pantai seperti topan akan meningkat. Mungkin juga ada tsunami gitu ya, seperti itu. Jadi memang sometimes kita juga harus ya itu tadi, harus
mengeksploitasi sumber daya alam, tapi kita juga harus bisa menanam kembali gitu ya, dan tidak boleh berlebihan, harus seimbang. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau ditanyakan silakan WA ya. Tidak ada tugas untuk hari ini. Insya Allah minggu depan ada tugas ya untuk pertemuan di bab selanjutnya. Ini terakhir materinya besok minggu depan. Masih tentang upaya dalam menangani permasalahan globalisasi. Itu tadi. Ya, berbagai permasalahan sosial akibat globalisasi. Tentunya kita harus tetap berpikir kritis sebagai seorang sosial. Terima kasih atas kerjasamanya pembelajaran hari ini. Semoga kita sehat selalu dan segera dipertemukan di tatap muka ya, supaya kita juga lebih semangat ya, karena sudah lama nggak bersilaturahmi. Sehat selalu untuk kita semua dan jangan lupa ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.